Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Revios Family 99, di mana kita akan melanjutkan alur cerita Soul Land 2 episode 1 bagian yang kedua. Bagi kalian yang ingin nonton alur ceritanya bagian yang ke-1 nanti Mimin kasih linknya di deskripsi atau di komentar teratas ya guys. Oke, mari kita langsung saja mulai ke ceritanya bagian yang kedua, let's go. Melanjutkan kisah tragis yang dialami oleh Wu Yuhao ini membuatnya terpaksa harus berjuang sendiri dan setelah dia kehilangan ibundanya kekuatan rohnya telah mencapai level ke-10. Dengan level seperti itu Yuhao sudah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan cincin roh pertamanya. Yuhao adalah sosok anak yang berbakti kepada ibundanya. Dia mengukir batu nisan ibunya sendiri menggunakan belati harimau putih yang telah dia dapatkan di masa depan. Dia akan bertahan hidup dengan baik dan menjadi seorang master roh sejati dan dia berjanji akan membuat keadilan kepada ayah dan juga istri pertamanya itu. Perjalanan terus dilakukan dan kali ini rutenya adalah menuju ke hutan pertarungan bintang. Dengan mendapatkan cincin roh dia dapat menerobos hambatan basis kultivasinya cukup satu cincin roh saja. Dia akan menjadi seorang master roh sejati. Dalam perjalanan dia juga terus mencari air agar dapat dia minum untuk memenuhi asupan energi di dalam tubuhnya. Oleh karena itulah Yuhao menemukan sebuah sungai yang dimana selain di dalamnya berisi air yang begitu jernih. Ternyata sungai tersebut juga berisi begitu banyak ikan segar. Sampai dengan hal itu dia mencoba untuk menangkapnya dan mengisi perutnya yang keroncongan. Tahapan pertama yang dia lakukan adalah membuat kayu runcing dengan bantuan belati harimau putih yang telah diberikan oleh ibunya. Meskipun ibundanya mengatakan bahwa Daiho adalah ayah dari Yuhao tetapi Yuhao tidak ingin mengakuinya. Dikarenakan Daiho tidak pernah memperhatikan keluarganya sedikit pun. Tapi kalau kita melihat dari penjelasan novelnya istri pertamanya itulah yang menyebab segalanya sampai membuat Yuhao membenci ayahnya sendiri. Nah, setelah kayu runcing telah dipersiapkan maka perburuan pun dimulai. Setelah berhasil mendapatkan ikan tersebut maka Yuhao kemudian membersihkan dan juga mulai membakarnya. Tepat setelah dia ingin memakan ikan tersebut tiba-tiba saja ada seorang wanita berambut hitam bermata biru berpakaian biru dan dia sangat cantik. Dia mengatakan bahwa ikan yang dibakar oleh Yuhao sangatlah wangi dan juga harum. Oleh karena itulah dia berniat untuk membelinya dengan beberapa koin. Tetapi dengan kebaikan hati Yuhao dia tidak ingin menjualnya. Malah lebih memilih untuk memberikan kepada sang wanita tersebut. Tepat setelah itu satu orang muncul lagi dan warna baju mereka hampir mirip. Tetapi laki-laki ini memiliki satu lambang yang berada di dadanya sebagai keturunan dari klan naga petir biru. Nah oke, kita perkenalan karakter dulu nih guys ya. Jadi wanita berbaju biru ini bernama Tangya atau pemimpin sekte Tang satu-satunya. Sedangkan pemuda di belakangnya itu bernama Bei Bei. Kalau baca dari novelnya dia berasal dari Master Show. Dikarenakan ada foto Master di sana. Kemungkinan si ini keturunan dari Master Show dan juga Air Long. Begitu setelah kemunculan mereka berdua awalnya Bei Bei tampak enggan untuk mengambil ikan bakarnya Yuhao. Dikarenakan mungkin adik kecil itu belum pernah makan tetapi Yuhao mengatakan itu tidak masalah. Dikarenakan masih banyak ikan dan dia masih bisa membakarnya lagi sekarang. Dan lalu mereka duduk bersama di depan kayu bakar. Maka mereka bertiga pun berkenalan satu sama lain. Di sisi lain ikan bakar yang telah diberikan oleh Yuhao ke Tangya ternyata sangat enak. Saking enaknya dia belum pernah memakan ikan panggang seperti itu. Nah singkat cerita setelah mereka berdua menghabiskan ikan bakar tersebut, maka Yuhao pun mulai berpamitan dikarenakan masih banyak urusan yang harus dia selesaikan. Setelah kepergian Yuhao mereka berdua tampak khawatir. Dikarenakan melihat arah perjalanan dari Yuhao tampaknya dia akan menuju ke hutan pertarungan bintang untuk mencari cincin roh pertamanya. Tetapi Tangya yang memiliki penglihatan yang bagus. Dikarenakan dia bisa melihat dan juga merasakan bahwa kekuatan roh Yuhao sangatlah lemah. Jika dia memasuki hutan Singdo sendirian maka dipastikan nyawanya akan terancam.
Oke, kita kemudian berpindah di lokasi Yu Hao yang pada saat ini sudah berada di depan tembok penghalang besar untuk menuju ke hutan Xingdo. Diperlihatkan setelah 10.000 tahun lebih berlalu. Ternyata tembok tersebut sudah tidak dijaga oleh seorang prajurit. Dan diperlihatkan juga bangunan-bangunan penghalang tersebut berlumut dan ditumbuhi tumbuhan liar, jadi intinya sudah tidak terawat lagi. Awalnya si Yu Hao tampak ragu dan menghela nafas berat untuk memasukinya. Dikarenakan pasti dia telah melihat ada papan perhatian sebelum memasuki area tersebut. Bahwa di dalam hutan itu nantinya akan terdapat binatang buas dan seseorang dilarang masuk. Tetapi dengan tekad yang telah dibawa oleh Yu Hao untuk berburu cincin roh demi menjadi master roh sejati, hal semacam itu tidaklah membuatnya takut. Setelah memasuki hutan Xingdo tampak diperlihatkan 10.000 tahun lamanya. Suasana hutan tersebut masih tampak sama dengan satu kemarin. Kelestarian lingkungan di sekitarnya masih bertahan sampai sekarang. Dari segi keindahan, kesuburan dan juga banyaknya binatang-binatang roh yang berada di sana. Setelah melakukan perjalanan demi perjalanan, tiba-tiba saja Yu Hao diserang oleh salah satu binatang roh yang bertipe monyet atau babon era lama. Yang dimana tubuhnya berwarna coklat dan kecepatannya sangatlah luar biasa. Setelah Yu Hao mulai tampak kesulitan untuk menghadapi serangan sang babon, maka untuk menyelesaikannya di serangan terakhir Yu Hao pun tidak tanggung-tanggung lagi. Dan tidak menahan lagi untuk menggunakan kekuatan mata rohnya, serta menggabungkannya dengan sedikit energi spiritual, sampai mengirim binatang sang babon menuju ke alam baka. Nah, setelah berhasil membunuh sang binatang babon tersebut, maka diperlihatkan cincin roh putih mulai bersinar di atas tubuhnya. Dan itu adalah pertama kalinya bagi Yu Hao melihat sebuah pemandangan cincin roh yang keluar dari tubuh binatang buas. Tapi meskipun perasaannya sangat senang dan dikarenakan pada akhirnya dia telah mendapatkan cincin roh pertama yang sangat dia nanti-nantikan. Namun sayangnya ia tidak mempunyai tenaga lagi untuk menyerapnya. Tepat setelah itu tiba-tiba saja adegan aneh pun terjadi, suhu yang berada di sekitaran Yu Hao tiba-tiba membeku dan menjadi dingin. Bahkan dia juga bisa merasakannya dengan jelas serta Yu Hao bisa melihat sosok binatang buas muncul lagi. Dan kali ini bentuknya mirip seperti ular, kepalanya seperti naga. Dan seluruh tubuhnya berwarna biru, di kepalanya terdapat corak merah muda. Dengan efek kemunculan binatang yang satu ini membuat suhu yang berada di sekitaran Yu Hao menjadi sangat dingin. Bahkan tangan kakinya pun sampai membeku. Tepat setelah adegan itu terjadi, tiba-tiba saja Yu Hao pingsan dan film selesai. Nah, seperti itulah alur cerita Soul Land 2 episode yang ke-1 atau yang pertama rilis ya guys. Oke, sampai di sini dulu aja ya, dan kita akan melanjutkan untuk alur cerita episode yang kedua segera mungkin ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan Revios pamit dulu. Thanks for watching, bye-bye.